Hadirin disilakan duduk kembali. Pergi bersama ke bulan. Pada Anda disilakan. Majelis Wilayah Kami Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Tanjung Pinang, di mana pelantikan ini juga merupakan amanah dari anggaran dasar anggaran rumah tangga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI dan Forum HMI Wati. Adapun rangkaian acara yang akan kami laksanakan pada hari ini, selain pelantikan Majelis Wilayah KAHMI dan Forhati Provinsi Kepulauan Riau, juga akan dilaksanakan saresehan dengan tema bersinergi mewujudkan pemilu yang berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat. Tema ini kami pandang perlu untuk kita angkat dan kita diskusikan dalam rangka untuk memperkuat pemahaman kita bersama akan pentingnya kita untuk saling bersinergi antara pemerintah, ormas, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan media dalam hal ini terkait pemilu yang berintegritas, tentunya memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemudian juga akan dilaksanakan upgrading dan rapat kerja majelis wilayah kami khususnya oleh pengurus harian. Selain itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah terdapat seorang tokoh Provinsi Kepulauan Riau yang akan dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Majelis Wilayah Kami Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan KAHMI dan Forhati ini tentunya kami juga memiliki maksud dan harapan di mana kegiatan ini dapat dijadikan sebagai forum silaturahim kita bersama, baik sesama organisasi kemasyarakatan, pemerintah, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi dan media. Karena dengan bersama kita bisa, bersinergi kita maju. Saudara-saudari siap untuk dilantik. Saya ulang sekali lagi.
Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Siap. Saya ulang sekali lagi. Saya butuh kemantapan agar supaya Kepulauan Riau ini bisa menjadi maju. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sekalian bersedia untuk dilantik? Ya. Terima kasih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kami. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Majelis Wilayah Kors Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kepulauan Riau, masa bakti 2022-2027. Dengan ini berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah wilayah kami Kepulauan Riau sebagai amanah yang dibebankan kepada kami. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Tanjung Pinang, 16 Februari 2022. Ya, mohon izin Bapak. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
alumni HMI Wadi Forhati setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, mengesahkan susunan pengurus Majelis Wilayah Forhati Kepulauan Riau masa bakti 2021-2026 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan keputusan ini disampaikan. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan dan penasehat. 1. Misni Tampu Bolong S. Ketua Afitri Susanti SPSI NM. Sekretaris Hani Marta Sudoro MSE. Bersedia? Baik, berikutnya ikuti apa yang saya bacakan. Ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi. Pengurus Majelis Wilayah Forhati Kepulauan Riau masa bakti 2021-2026 dengan ini berjanji dan berikrar. 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah Forhati pertama wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai tanggung jawab Penyerahan Pataka Forhati Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadirin yang berhadir, kami serahkan Pataka Panji-Panji organisasi kepada Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Kepulauan Riau masa bakti 2021-2026 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah ini kami terima dan akan kami kibarkan panji-panji Forhati di seluruh Kepulauan Riau dengan semua dukungan dari seluruh Para pengurus Forhati Provinsi Kepulauan Riau disilakan kembali ke tempat. Anggota Kehormatan Provinsi Kepulauan Riau
Terima kasih. Dilanjutkan sambutan Gubernur Kepulauan Riau oleh Bapak Haji Ansar Ahmad SEM. Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir, bangsa Indonesia ini memang bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, budaya, adat istiadat dan agama. Dan berangkat dari kemajemukan itulah berbagai komponen bangsa bersama para founding father kita punya keinginan dan cita-cita yang sama untuk melahirkan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi fokus perhatian kita bersama sungguh-sungguh. Karena jika tidak mampu kita untuk mewujudkan itu secara bersama, bukan tidak menutup kemungkinan bangsa kita bisa mengikuti jejak-jejak beberapa negara di masa lalu seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang sampai saat ini hanya tinggal kenangan di dalam sejarah perjalanan dunia ini. Kembali merefresh, kita perlu memperdalam ingatan kita tentang apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno pada saat beliau menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 di saat sidang umum BPUPKI. Pak Karno menyatakan lahirnya negara Republik Indonesia harus mendapat dukungan semua. Semua untuk semua. Kristen bukan untuk semua. Golongan Islam bukan untuk semua. Satu paham bukan untuk semua. Satu suku, kata Bung Karno, bukan untuk semua. Tapi Indonesia adalah Indonesia. Artinya kebersamaan itulah yang mengantarkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita diikat oleh satu identitas yang sama, yaitu identitas keislaman. Yang sampai kapanpun identitas keislaman itu selalu mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Walaupun mungkin profesi kita masing-masing berbeda. Berbagai profesi ada di kami di Forhati. Akan tetapi kita diikat oleh satu ikatan identitas keislaman yang sama. Yang itulah menjadikan kami ini sejak dulu yang tujuannya salah satunya ikut mempertahankan menjaga NKRI ini secara utuh tetap eksis sampai saat ini dan saya yakin ke depan juga. Kami ini memang punya peran strategis. Saya kira kami ini labor yang paling efektif untuk melahirkan kader-kader bangsa ke depan, melahirkan pemimpin-pemimpin di berbagai tingkat. Karena memang kami ini isinya para intelektual muda, para cendekia muda, yang saya kira tidak hanya berpikir hari ini secara linear, tapi lebih berpikir secara lateral, ya, lebih komprehensif, lebih global. Apalagi kita banyak dihadapi dengan berbagai persoalan-persoalan. Walaupun peluang-peluang kita juga terbuka besar ke depan. Saat ini kita berada di era industrialisasi 4.0, maka menjadi satu keniscayaan bagi kita untuk terus mendorong semua kekuatan generasi muda mendalami itu. Tapi memang kita diajarkan bukan hanya teknologi yang kita dalami, tapi iman dan takwa harus menjadi landasannya. Kalau dia nanti menjadi seorang dokter yang ahli, dia dokter yang memiliki iman dan fondasi Islam yang kuat. Kalau dia seorang pemimpin, dia punya landasan agama yang kuat. Kalau dia menjadi seorang insinyur, dia menjadi insinyur yang hebat. Ya, mitra strategis pemerintah daerah. Saya lihat tadi performa teman-teman, saya yakin kami Kepri ini ke depan akan lebih
maju lagi lebih hebat. Kan memang ini pentolan-pentolan IKEPRI yang ada nih yang tadi baris di depan ini Pak Ismet. Hasil didikan Bapak dulu nih, mulai dari Pak Suryadi itu. Maka saya yakin, saya pun nanti akan bersandar juga ke kami. Saya yakin ide-ide beliau akan kita dan saya berkomitmen mendukung, membantu bersama-sama agar kami nanti lebih maju dan berkembang di IKEPRI ini. Ya mudah-mudahan pengganti-pengganti kami nanti adalah kader-kader terbaik kami. Ya karena melahirkan seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Ya, perlu satu proses. Memimpin itu kunci keberhasilan di dalam manajemen. Makanya para ahli manajemen mengatakan, modern mengatakan leadership is a key of management. Kepemimpinan itu adalah kunci dari manajemen. Maka sama-sama kita jadikan kami ini benar-benar sebagai labor untuk melahirkan kepemimpinan handal kita di masa depan. Agar kita mampu menjadikan daerah ini, menjadikan semua daerah, menjadikan negeri ini negeri yang mampu duduk sejajar, bangkit sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Kehormatan kami, dikasih tak dikasih kehormatan, saya tetap kami, ya, tapi tentu ini kehormatan tertinggilah buat saya, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah kami dan Forhati yang baru dilantik. Semoga periodisasi ini bisa membangun semangat kerja dan kinerja teman-teman dan memberikan masukan-masukan penting bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mempercepat proses kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya akhiri sambutan. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur sudah hadir bersama kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Terima kasih. Dan acara akan kita lanjutkan setelah ini. Sekali lagi dari acara untuk menghadiri rangkaian kegiatan berikutnya. Terima kasih. Dibagi sedikit. Mundur lagi, Bos. Pak, mundur, Pak. Mundur. Jadi berat. Next, ini saya tambahkan sedikit, lanjut. Kami catatan saya terkait durasi masa kampanye sejak pemilu 99 sampai 2019. Itu dari mulai 99 menarik. Jadi di 2004 itu masa kampanye pilpresnya lebih panjang daripada masa kampanye pileg. Kemudian di 2009 baru masa kampanye pileg itu menjadi sangat panjang, 267 hari. Kemudian pilpres 2009 32 hari, pemilu 2014 84 hari, pilpres 2014 30. Terkait dengan tema diskusi kita kali ini tentang pemilu yang berintegritas, untuk menjadi mindset kita bersama. Pertama, pemilu itu dikatakan berintegritas. Upaya-upaya untuk menyukseskan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu kita. Seperti itu. Lanjut. Peningkatan, kita juga berhasil mendongkrak partisipasi pemilu satu mencapai 76%. Next. Dan
Khusus di Kepulauan Riau kita juga berhasil naik partisipasinya dibandingkan dengan pemilu pilkada 2015 menjadi 66,9%. Lanjut. Nah ini data ini perbandingannya. Jadi di pilkada 2015. Ya, terus cepat aja. Nah ini dan pertanyaan besarnya kemudian bagaimana dengan berdoa dan kita juga mengamini mudah-mudahan Maret ini menjadi ulang tahun COVID yang terakhir. Jadi tidak ada lagi ulang tahun COVID pada bulan Maret. Sama-sama tidak tahu. Karena itu ketika bicara pemilu 2024 kita harus siap dengan skema dan skenario yang benar-benar matang. Pertanyaan besarnya lagi-lagi, apakah pemilu 2024 masih akan kita laksanakan dalam suasana pandemi atau pasca pandemi? Nah, ini kesimpulan terhadap pertanyaan ini nanti akan berimplikasi sangat luas sekali. Pada waktu itu membuat pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik. Satu dan sukses. Silahkan saya bagikan. Lanjut. Oh ya, ternyata sudah habis dari saya demikian. Serentak dengan pilkada, pilgub, pemilihan bupati dan wali kota. Ya, kalau saya melihat di draft PKPU, saya sedikit sampaikan bahwa 1 Oktober 2024 itu adalah pelantikan presiden. Wujudkan tujuan bernegara itu yang mungkin menjadi catatan penting. Nah, ada 3 kotak besar kalau kita lihat dari tema ini. Ada sinergi, ada integritas, dan ada kesejahteraan. Kata kunci dan integritas itu paling tidak ada 3 hal. Ada jujur, ada komitmen, ada konsisten. Kemudian kalau kita melihat aspek kesejahteraan, paling tidak bisa dilihat dari indikator makro yang secara statistik bisa eksekutif Kemendagri. Selalu menjadi persoalan. Yang kedua adalah persoalan regulasi. Ini menjadi catatan. Regulasi itu idealnya adalah alat filter pertama. Bagaimana bisa melahirkan penyelenggara yang baik, bagaimana bisa melahirkan peserta pemilu yang baik. Kalau kita buka undang-undang kepemiluan, syarat untuk menjadi anggota legislatif, syarat untuk menjadi kepala daerah maupun presiden hanya tamat SMA. Bahkan bisa pakai C dan pakai paket yang lain. Jadi filter pertamanya saja sudah tidak ketat. Ini menjadi persoalan. Regulasinya sudah tidak ketat memfilter. Menjadi catatan penting. Bagaimana bisa menghasilkan hasil yang baik ketika saringannya tidak baik? Itu highlight pertama saya terkait dengan pemerintah. Kemudian highlight kedua saya terkait dengan penyelenggara. Saya mencatat paling tidak ada 5 hal. Ada DPT, ada sosialisasi, ada netralitas dan integritas. Kemudian bagaimana manajemen pemilu, pelaksanaan pemilu, kemudian penganggaran dan pelanggaran etik. Saya meng-highlight paling tidak 2 hal. Pertama terkait DPT. Karena itulah sumber dasar legalitas itu. Hari ini sudah ada kemajuan dengan pemanfaatan teknologi dengan SIDALI. Tapi persoalannya, ada persoalan pada pemilih yang tidak berhak. Kita punya peluang untuk mengetahui, tapi tidak banyak pemilih kita memanfaatkan peluang itu untuk mengetahui apakah sudah terdaftar di DPT dan seterusnya. Yang kedua soal integritas penyelenggara, ini menjadi persoalan. Setiap penyelenggara pemilu selalu ada catatan terkait dengan integritas. Banyak penyelenggara pemilu yang terkait dengan kasus korupsi dan seterusnya. Kemudian banyak yang dibawa ke DKPP. Ini menjadi persoalan. Dan mungkin juga di Kepulauan Riau juga ada yang sudah sampai ke DKPP. Selanjutnya, peserta pemilu. Saya memiliki catatan terkait dengan rekrutmen calon, dualisme partai, pendanaan, money politik, dan kedewasaan politik. Catatan saya paling tidak ada 2 hal. Rekrutmen politik. Hari ini partai politik menjadi rumah yang sulit untuk kita akses, menjadi ruang yang terbatas publik ketika rekrutmen politik. Kita tidak tahu siapa yang akan dicalonkan 2024. Terbatas hanya pada partai politik saja. Publik tidak diberi ruang. Publik hanya diberi ruang memilih calon yang sudah ditetapkan oleh partai politik tanpa ada proses yang akuntabel, tanpa ada proses yang terukur kenapa dia dicalonkan. Ini menjadi persoalan. Maka hari ini catatan di DPR RI, 55% anggota DPR RI berasal dari unsur pengusaha. Apakah tidak boleh? Boleh. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tetapi apakah sistem politik kita mampu menjaga keseimbangan itu?
tidak mampu. Maka yang terjadi adalah oligarki. Kalau pengusaha punya kemampuan yang luar biasa, contoh sederhana saja, Undang-Undang Cipta Kerja tak sampai 1 bulan, 1000 halaman tuntas dibaca. Ada apa? Ini menjadi persoalan. Media hari ini tidak independen. Dengan ada media online semua ini bisa lihat banyak media muncul ketika ada agenda politik. Ada apa? Tidak semua, tapi itu ada kemungkinan. Kemudian ada yang disampaikan oleh Rukil tadi terkait dengan berita hoax. Hari ini terjadi polarisasi pasca pilpres yang hari ini tidak muncul. Kecebong hampir dan seterusnya itu adalah efek dari pilpres. Dan itu sebuah fakta yang harus kita terima dan undang-undang kepemiluan kita belum mampu menjamah itu. Kemudian penegak hukum terkait dengan netralitas dan sengketa. Bagaimana peserta pemilu direkrut dengan cara yang jelas, tertutup dan akuntabel, transparan. Demokrasi kita itu dikenal dengan kata kuncinya itu musyawarah mufakat. Kita tidak menggunakan musyawarah mufakat yang pakai negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Denmark. Mereka pakai musyawarah mufakat. Kita liberal, kita direct election. Padahal konstitusi kita sudah mengatakan kepemimpinan itu dalam Pancasila diberikan kaidah perwakilan, ya perwakilan. Tapi ini satu kenyataan yang kita terima. Karenanya mereka itu berbanding lurus antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Rakyatnya sejahtera dan dinamika yang terjadi itu sangat elegan dan bermartabat. Politik high cost. Kenapa? Indikasinya itu seharusnya partai politik itu tugasnya antara edukasi pendidikan politik, tapi nanti menjelang pemilu kira-kira setahun, kira-kira berapa bulan lagi baru gencar itu pilihan politik. Kalau saja fungsi itu dilaksanakan secara maksimal, rakyat kita akan teredukasi secara kolektif. Sekarang yang terjadi bila perlu rakyat berdoa setiap tahun ada pemilu, karena berani berapa setiap tahun ada pemilu. Saya istilahkan berkembang politik aliran dana. Jadi yang menentukan banyak persoalan itu. Para pakar, para pengamat, para penyelenggara banyak sekali referensi yang menginformasikan kepada kita sesuai dengan tema kita pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Syaratnya pertama adalah ada aturan yang tegas dan jelas. Soal aturan di Indonesia itu paling lengkap di seluruh dunia, paling lengkap, paling cerdas. Tapi tidak selamanya aturan itu berbanding lurus dengan implementasi atau pelaksanaan. Itu tergantung integritas daripada para penyelenggara. Punya kapasitas, teorinya demikian. Tapi yang menang itu yang peserta yang punya isitas. Ada kawan saya 17 tahun mengabdi, dia merancang, membangun partai dan sebagainya. Datang yang baru 7 hari, tapi lebih banyak isitasnya, itu yang dapat nomor jadi. Setengah, bahkan mendekati 3 tahun, diberi kekuasaan itu tunjuk oleh pemerintah pusat sesuai tingkatannya. Dia akan bermitra dengan DPR yang dipilih oleh rakyat. Maka pola relasi akan terjadi persoalan. Kita ini kalau orang udah berjasa nunjuk kita, nggak bisa dilepas konflik of interest itu. Saya nunjuk Pak awal, beliau ingat saya yang tunjuk. Nggak bisa dilupakan, itu sudah kultural. Saya setengah mati mau jadi ketua DPRD, kurang duit, saya lari dari NTB nemuin Bang Ismet. Bang, saya kurang bang, Adida di mana sedang? Di NTB bang, segera terbang ke Kepri. Kita atasi, selesaikan secara adat. Saya pulang, saya bawa duit, juga balik saya di bandara, saking senangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal jari abang. Saya dimudahkan langkah untuk itu. Dan yang terjadi ke depan itu adalah conflict of interest, abuse of power akan terjadi. Maka kita sebagai kelompok cendekiawan mengkritisi itu, memonitor syaratnya apa. Kuat dulu konsolidasi organisasi, jangan ada polarisasi, kita menjadi organisasi yang terhormat dan bermartabat. Ketika kita sampaikan pokok-pokok pikiran kita dalam mengawal perjalanan politik dan pemerintahan, orang akan respect sama kita karena kita sudah memulai dengan konsolidasi diri. Pak, ini begini, kita dicetak untuk begini.
jadi pemimpin. Doktrin pertama kita adalah jadi pemimpin. Ada yang begitu selesai masuk dunia usaha, sukses jadi dunia usaha, jadi entrepreneur, masuk ke ini, akhirnya terjun ke politik juga, yaitu Adinda Bahlil Lahadalia. Dan saya berkeyakinan dalam waktu dekat dia akan mendapat posisi yang terhormat karena dia sangat komunikatif dengan presiden. Jadi kita ada di mana-mana. Taman Sari ini, kualitas kebesaran kita itu karena Taman Sari, Taman Bunga. Taman bunga dan indah, beraneka ragam, mengkonsolidir diri untuk mengabdi kepada negeri. Ini menjadi komitmen kami penyelenggara untuk terus meningkatkan integritas dan kapasitas tadi. Nah, dan ini terus membaik dalam pantauan kami. Ini terus membaik dari waktu ke waktu dan mudah-mudahan dengan dukungan para senior yang dari kami tetap bisa terus menjaga diri karena memang godaan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu itu sangat luar biasa. Pelantikan satu seremonial yang dilakukan oleh sebuah organisasi di mana-mana sama. Jadi ini kita jadikan sebagai sarana untuk mengkonsolidasi potensi organisatoris yang ada di kami, yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, bersama-sama bagaimana untuk melanjutkan misi organisasi. Bahwa kami ini adalah etape kedua kalau dikatakan sebagai wadah perjuangan setelah HMI. Jadi kita punya cita-cita terbinanya satu kondisi masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melalui wadah kami ini kita berharap nanti akan bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah dan segenap unsur anak bangsa untuk sama-sama berusaha mengisi pembangunan dalam rangka mengusung tujuan pembangunan nasional. Untuk program ke depan apa nih Pak akan dilakukan? Ya, yang pertama kita tentunya adalah melakukan konsolidasi internal dulu ya, ada namanya istilahnya upgrading supaya pengurus memiliki pikir yang sama apa yang harus dibuat ke depan. Jadi penyatuan kembali visi dan misi organisasi. Setelah itu baru kita merumuskan program-program kerja. Nanti ada bidang-bidang, semua bidang kita sudah ada. Bidang-bidang itu yang nanti akan merumuskan hari juga rencana kerja satu periode ke depan. Salah satunya prioritasnya apa? Tentu sekarang yang paling menarik adalah ada satu wacana dari banyak ilmuwan dan bahkan pejabat negara kita yang mengatakan bahwa Indonesia tahun 2045 itu diprediksi akan menjadi negara maju di dunia. Bahkan satu lembaga ekonomi dunia yang namanya PricewaterhouseCoopers itu beliau memprediksi Indonesia tahun 2045 akan berada pada urutan ke-5 ekonomi terbaik di dunia dengan gross produknya, total produk domestik brutonya itu pada 10.542 US dollar. Artinya prediksi Pak Jokowi yang mengatakan bahwa nanti tahun 2045 harusnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu adalah 27 juta per bulan, ini dimungkinkan akan terjadi. Tetapi itu kan bukan satu keniscayaan, tapi adalah satu tantangan kepada kita, apakah prediksi-prediksi ekonomi ini dimungkinkan atau tidak. Nah, yang harus menjadi kita garis bawahi sekarang adalah bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang meyakini ada tangan Tuhan di sana. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 3, mereka itu mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah terbentuknya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak prima. Oleh karena itu maka sebenarnya sudah tidak relevan lagi sebenarnya kalau hari ini kita mengambil indikator negara maju itu hanya kepada kemajuan ekonomi semata. Apalagi PBB tahun 2012 itu sudah melansir bahwa indikator negara maju di dunia itu adalah adanya indikator kebahagiaan. Indikator kebahagiaan itu dilihat dari sejauh mana masyarakatnya merasa bahagia. Ukurannya bukan ekonomi serta akhlak karimah sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 31 tadi. Oleh karena itu maka ke depan kita harus bagaimana melakukan gerakan yang sama untuk memikirkan ada indikator yang jelas untuk mencapai yang dikatakan masyarakat bahagia menurut versinya PBB tadi. Oleh karena itu maka kegiatan-kegiatan yang seperti itulah yang harus hari kita dorong, dan pemerintah daerah harus menyiapkan satu desain bagaimana kerangka bangun pembangunan yang bisa menaikkan indikator manusia bahagia tadi. Ya, pemilu yang lalu kita banyak anggota legislatif ribuan bahkan yang mereka tidak terpilih, tetapi setelah itu mereka tenang-tenang saja, nggak ada yang bunuh diri, ya kan, nggak ada yang stres dan sebagainya.
Artinya masyarakat Indonesia dalam keadaan bahagia walaupun dia kalah dalam kontestasi pemilu. Nah oleh karena itu maka inilah indikatornya yang hari-hari. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang menganut adanya Tuhan, ada agama, ada keyakinan. Maka indikator itu yang sebenarnya harus kembali dibangkitkan oleh pemerintah, bukan ekonomi semata.